Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Kinanti Fariza Utami, kelas C PPG Prajabatan tahun 2022 akan memaparkan mengenai beberapa kasus tentang Diana pada demonstrasi kontekstual topik 5. Setelah saya dan teman-teman kelompok menyimak dan membaca bacaan mengenai kasus Diana, kami menemukan beberapa masalah yang terjadi pada kasus Diana. Yang pertama, yaitu nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Yang kedua, kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ. Kemudian yang ketiga, seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang keempat, ulangannya menunjukkan nilai buruk. Dan yang kelima, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual oleh guru, maka Diana mampu menjawab soal dan memahami materi tersebut. Kemudian menurut kami, beberapa cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana yaitu yang pertama, seorang guru dapat melakukan asesmen diagnostik, kemudian melakukan wawancara secara interpersonal, dan yang ketiga melakukan koordinasi dengan orang tua. Melakukan asesmen diagnostik guna mengetahui pengetahuan awal peserta didik, terutama pada Diana, agar dapat menentukan treatment lanjutan untuk Diana. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara secara interpersonal guna mengetahui keadaan yang dialaminya, keinginan dalam belajar, minat belajar, gaya belajarnya, motivasi belajarnya, dan lain-lain. Kemudian untuk yang ketiga, dengan melakukan koordinasi dengan orang tua atau komunikasi dengan orang tua dan wali, maka kita akan mengetahui keadaan Diana selama belajar di rumah, serta permasalahan yang terjadi kepada Diana, sehingga masalah tersebut atau masalah yang dialaminya di rumah itu mengganggu kegiatan belajarnya Diana. Selanjutnya, kami memilih jenis asesmen, performance assessment, dan self-assessment. Performance assessment dipilih karena Diana membutuhkan pendekatan individu dalam proses belajarnya, yakni berupa pengulangan materi dan tugas secara lisan. Oleh karena itu, guru harus benar-benar memberikan perhatian lebih kepada Diana. Kemudian yang kedua, self-assessment. Dipilih karena Diana membutuhkan pelibatan secara aktif dalam memahami dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Karena ketika dirinya sendiri, Diana sendiri mampu memahami apa keinginannya, apa kebutuhannya, apa yang belum dia mengerti, itu akan memudahkan guru dalam menemukan informasi dan akan memudahkan guru dalam menentukan treatment selanjutnya untuk Diana. Harapan kami memilih jenis asesmen tersebut yakni nantinya didapatkan hasil informasi yang akurat berkaitan dengan keadaan Diana, sehingga seorang guru dapat menggunakan hasil informasi tersebut guna menentukan treatment atau rencana tindak lanjut pada pembelajaran selanjutnya, sehingga dapat membantu Diana dan peserta didik lainnya mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, performance assessment yakni suatu asesmen yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik belajar dan telah mampu mengaplikasikan pengetahuannya serta keterampilannya sesuai dengan sasaran pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam performance assessment ini, guru harus memahami secara jelas tujuan yang ingin dicapai. Penilaian ini juga menuntut peserta didik melakukan tugas dalam bentuk perbuatan yang dapat diamati oleh guru, misalnya praktikum. Kemudian dalam hal perskoran pada performance assessment yakni menggunakan skala rating dan juga data check. Kemudian self-assessment ini merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya, atau berbagai hal, sehingga peserta didik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan, sikap dan minat, dan juga kebutuhan untuk perbaikan.
Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Berdasarkan pemaparan masalah dan solusi dari jenis pilihan penilaian atau asesmen yang telah kami pilih, dapat diambil kesimpulan yang pertama menurut paparan tersebut bahwasanya seorang guru perlu melakukan tes diagnostik pada awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal dan kebutuhan pembelajaran Diana. Sehingga nantinya kami dapat menentukan asesmen yang cocok untuk Diana, yakni berupa performa assessment dan self-assessment. Karena Diana membutuhkan pendekatan individu dalam proses belajarnya, yaitu berupa pengulangan materi dan juga pengulangan tugas secara lisan. Serta Diana membutuhkan pelibatan secara aktif dalam memahami dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Dalam memahami diri sendiri, Diana perlu pendampingan orang tua dan guru. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi antara orang tua dan guru. Sehingga nantinya guru dapat menentukan kegiatan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dan yang akan digunakan di kelas bersama-sama dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian, kesimpulan secara umumnya, guru perlu mengenali kemampuan awal peserta didik dengan cara melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran atau pada awal tahun ajaran baru. Hal tersebut guna mengetahui atau mengamati perkembangan peserta didik dan karakteristik peserta didik, agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik di dalam kelas. Dengan pemahaman peserta didik yang telah dilakukan, guru dapat merancang pembelajaran dan juga merancang asesmen yang sesuai dan juga cocok. Sehingga nantinya pembelajaran dan asesmen dapat mengukur tingkat capaian pembelajaran peserta didik. Itulah pemaparan hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sejahtera.